semuanya, perkenalkan nama saya Senaka Berhatanto dari jurusan Manajemen Informatika STEKOM Ungaran. Ini memberikan informasi mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Ada 4 hal aspek hukum pengadaan yang harus kita ketahui, diantaranya yang pertama, aspek hukum tata usaha negara adalah proses persiapan sampai tahap SPPBJ atau surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Yang kedua, aspek hukum perdata, yaitu proses penandatanganan kontrak sampai berakhirnya kontrak, ini lingkupnya hukum perdata. Ketiga, aspek hukum pidana. Aspek ini bisa dimulai secara proses sampai serah terima hasil pekerjaan. Dalam aspek ini timbul apabila di setiap tahapan terjadi perbuatan atau tindakan pidana, baik pidana hukum atau pidana korupsi. Contoh dari pidana umum yaitu penipuan dan penggelapan, pencemaran nama baik dan fitnah, penganiayaan dan pengeroyokan, kasus pembunuhan, pemerasan dan pengancaman, perselingkuhan dan nikah siri, dan juga pidana pencabulan. Lalu kalau contoh pidana korupsi, yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keempat yaitu aspek hukum persaingan usaha. Dalam proses ini biasanya akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini akan masuk apabila sudah ditetapkan siapa pemenang lelangnya. Dalam pengadaan barang atau jasa, ada 2 dasar hukum yang menjadi acuan. Yang pertama adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah serta perubahannya. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung terkait sengketa tata usaha negara, beberapa putusan sengketa sebelum tanda tangan kontrak itu, jika dilihat dari pemahaman tadi, masuk ke wilayah atau ruang lingkup dalam administrasi negara, sehingga jika ada yang kurang puas atau putusan BPK atau putusan Pokja selama ini bukan untuk pengadilan tata usaha negara, jika seandainya ada gugatan tata usaha negara, langsung eksepsi dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung bahwa ini bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara, melainkan kewenangan pengadilan perdata. Demikian yang bisa saya sampaikan.